Oke guys, jadi di sini ada beberapa hal yang kita butuhkan, yaitu V60 dripper yang gunanya untuk menyaring kopi yang akan kita brew. Dan berikutnya ada server, tempat untuk menampung hasil dari kopi yang kita brew. Dan berikutnya ada neraca digital, kita gunakan untuk mengukur berapa gramasi air dan waktu yang kita butuhkan untuk ke brew. Berikutnya ada kettle. Nah, kettle ini untuk menuangkan air panas untuk ngebrew kopinya. Dan ada grinder yang pastinya untuk menghancurkan biji kopinya menjadi halus. Termometer untuk mengukur suhu air panasnya. Dan pastinya ada wadah untuk menaruh biji kopinya yang akan kita gunakan. Dan ini kuas. Nah, kuas ini berguna untuk membersihkan wadahnya terlebih dahulu sebelum menuangkan biji yang akan kita gunakan. Dan berikutnya ada paper filter. Nah, paper filter ini berguna untuk menyaring kopinya. Jadi ketika kita sedang menuang air panas, nah ampas-ampas kopinya tidak ikut turun ke bawah. Oke, langsung kita mulai aja. Kita siapkan dulu wadah kosongnya yang udah dibersihin. Dan kita ambil satu jenis beans. Nah, beans yang kita gunakan ini adalah Agam Lassi dari Lantai Ngopi Coffee Roastery Jakarta. Nah, di sini kita pakai hanya 15 gram aja untuk sekali brew. Oke, nah ini udah 15 gram, 3. Ini ya hasilnya. Dan jangan lupa sebelum kita menuangkan yang di dalam wadah, kita ambil 3 atau 4 biji dari tempat beansnya untuk nge-clean si grindernya. Nah, grindernya ini harus dibersihkan terlebih dahulu dengan beans yang akan kita gunakan. Jadi biar nggak tercampur dengan beans yang lainnya. Nah, green size yang kita gunakan di sini adalah 4, di angka 4 pas. Oke, jadi kita tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus juga. Langsung aja kita bersihin dulu. Kita clean dulu grindernya dengan 3 beans yang tadi. Boleh 4 atau 3 beans. Setidaknya itu udah bisa untuk ngebersihin si grindernya. Oke, we're done. Kita udah selesai nge-cleannya. Nah, beans yang ini kita masukin ke dalam grinder. Oke, sebelum kita green, kita langsung menyediakan alat-alat yang kita butuhkan untuk ngebrew. Server, V60 dripper, dan juga pastinya air panas yang udah kita masak di kompor. Nah, ini juga paper filternya, jangan lupa dimasukin ke V60 drippernya. Gunanya untuk menyaring kopi dengan air panas. Jadi kopi yang di dalam paper filter ini tidak akan ikut turun bersama air. Oke, sebelum kita masukkan kopinya ke dalam paper filternya, kita bersihkan dulu, kita rinse paper filternya agar tidak ada deterjennya. Jadi kita bersihkan dengan air panas. Nah, suhu yang kita gunakan di sini adalah 85 derajat untuk ngebrew kopi. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin juga. Itu merupakan suhu standar untuk ngebrew V60. Oke, kita bersihkan juga servernya. Lalu kita buang airnya. Nah, sekarang kita green kopinya. Oke. Kita green. Nah, ini sudah mau selesai grinderannya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya tidak terlalu kasar dan juga tidak terlalu halus. Seperti kita bisa lihat ya. Tidak seperti kita kalau bikin buat espresso itu kan halus banget. Nah, kalau ini masih ada sisa ampas-ampas kopinya. Ampas-ampas kasar. Nah, ini yang kita butuhkan untuk membuat V60. Oke, kita tuang langsung ke paper filternya. Setelah kita tuang, dan dipastikan semuanya 15 gram juga. Setelah kita green, oke, kita tir ya. Setelah kita tir, kita lihat suhunya 851 ya, 850. Oke, kita tir
Usahakan dari titik tengah terlebih dahulu. Kita tuang sampai 30 mili itu untuk blooming. Setelah itu didiamkan selama 30 detik. Nah, sekarang kita coba tuang dari titik tengah, lalu memutar ke pinggir, ke area pinggir, dan pastikan semuanya basah hingga ke atas kopinya. Oke, kita berhenti di 39. Sekarang kita mulai hingga 30 detik. Dan sudah 30 detik, kita lanjutkan hingga 90. Jadi step di sini gue menggunakan step dari Tetsu Katsuya, orang Jepang. Metodenya metode dia. Oke. Dari pinggir ke tengah, ya sampai kremanya keluar seperti ini hingga 90 gram. Oke, kita start lagi hingga 1 menit. Per periodenya itu 30, 30, 30. Jadi total bisa sampai 2 menit atau 2,5 menit untuk ngebrew. Oke. 11 menit dan kita tuang lagi hingga akhir. Jadi gue pakai 3 step doang. Cuma dari 30, 90 ke 225. Nah, ini kita habisin terus airnya. Nah, jadi yang gue gunakan itu adalah 1:15, di mana 15 gramnya merupakan kopi dan 225-nya air panas yang akan kita tuangkan di atas kopi ini dengan menggunakan 3 periode. Oke, sudah 224, ya kurang 8,8 lah ya. It's okay, nggak apa-apa. Dan kalau udah di puringan terakhir, jangan menggunakan air yang dalam dripper hingga habis. Bisa kita lihat ya, sudah mulai menipis airnya. Nah, jangan sampai habis, kita langsung angkat. Sekiranya seperempatnya atau setengahnya. Setelah itu, kalian bisa menuangkan kopinya ke dalam gelas. Tapi sebelum dituangkan ke dalam gelas, gelasnya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air panas. Ibaratnya kita menghilangkan bakteri atau deterjen dari gelas styrofoam tersebut. Oke. Dan sekarang kita tuangkan kopinya ke dalam gelas. Jadi ini step-step untuk membuat V60 di Frolic. That's kind of it. Dan metode ini memang gue gunakan dimanapun gue berada kalau gue ngopi menggunakan V60. Enjoy guys.